kayak tetangga saya tuh Bu Novi. Jadi ada tetangga saya masih muda memang. Dia seorang developer nih, program developer yang satu seperti itu. Nah, dia tuh nggak pernah ke kantor kan, dia freelancer juga. Nah, orang tuanya tuh yang bingung kan gitu loh. Bapak ini atau mama ini dirasain tetangga loh, kamu tuh kerjaannya apa? Nggak pernah ke kantor, udah lulus kuliah, nggak kamu ngapain. Terus saya bilang, loh kan aku kerja toh, ya kan? Dan menghasilkan kan, nggak usah ngurusin tetangga gitu. Ya, makanya itu. Jadi kalau khawatirnya itu dikira kamu tuh babi ngepet kan, melihara tuyul kan. Iya, melihara tuyul atau babi ngepet, tiba-tiba punya duit yang nggak pernah kerja gitu. NN Stalkers, kita ketemu lagi dan kali ini kita masih ngobrol santai, Novi dan Nurdin. Ngosan-ngosan. Ngosan. Bukan ngos-ngosan ya, ngobrol santai. Kita masih berada di Vasa Hotel dan berada di Presiden Suite Room. Nah, dan lagi di living roomnya ya. Kita sedang ada di living room. Ini oke banget fasilitas sih, hotel yang saya temui di Surabaya yang paling lengkap seperti ini gitu, karena selain fasilitas living room, kemudian ada untuk dining roomnya juga, ada pantry, terus ada kayak ruang kerja juga, border room, terus kemudian ada main bedroom ya. Main bedroomnya juga besar, terus yang di sebelah sana, kalau kita biasanya hanya ada kamar mandi dan sebagainya. Kalau ini ada swimming pool ya. Swimming pool di dalam kamar. Dengan view city view di Surabaya Barat. Iya, jadi sambil renang-renang sambil city view di lantai 36. Iya, nanti juga mau renang di sana? Oh iya. Makanya kelihatan fresh habis renang. Tapi off cam ya. Oke, Bu Novi, kita mau ngobrolin apa nih kali ini? Kita mau ngobrol tentang fenomena yang sekarang ini makin marak gitu ya. Mungkin 10 tahun yang lalu sudah mulai muncul profesi-profesi seperti ini. Tapi dan sekarang kayaknya menjadi pilihan dari beberapa anak-anak atau teman-teman muda untuk makin memilih profesi sebagai freelancer dibandingkan mereka yang bekerja secara tetap di kantor gitu ya, seperti itu. Jadi ada pilihan mau kerja di kantor secara tetap ya, sebagai secara pegawai, permanen, atau juga ini tadi bekerja sebagai freelancer. Apalagi ketika era internet semakin boom. Ya, ini awalnya juga ketika mulai internet makin menjadi 4G, jadi akhirnya Internet of Things itu muncul dan masuk ke semua bidang-bidang kehidupan kita gitu ya. Mau di pekerjaan, mau di kehidupan sehari-hari, di komunikasi, banyak lah efeknya juga di pekerjaan-pekerjaan juga. Hingga akhirnya merasa dipermudah ya. Jadi akhirnya bikin laporan, menjadi mudah, kirim laporan dengan mudah. Terus kemudian ada era video call untuk meeting, Zoom, Google Meet, dan sebagainya, platform-platform sebagainya mempermudah untuk komunikasi itu. Betul, ya, untuk e-office, untuk administrasi filing gitu, itu juga ada Human Resource Information System. IT ya. Betul, menggunakan IT, terus kemudian di laporan-laporan keuangan lah seperti itu juga sudah pakai sistem, sehingga akhirnya semuanya bisa menjadi lebih mudah dan mungkin perusahaan tidak perlu jabatan itu juga pada akhirnya ya gitu ya. Ini bukan ancaman buat orang-orang yang sudah bekerja tetap, tetapi tantangannya adalah kita menaikkan kompetensi kita, karena kalau semuanya sudah by system seperti itu, maka yang makin lean dan yang dibutuhkan adalah kemampuan untuk mengolah atau membaca datanya, sehingga kemudian ini bisa digunakan sebagai informasi atau dasar dalam mengambil keputusan. Seperti itu, betul, lebih ke analis yang dibutuhkan.
Dan saya beberapa waktu lalu ngobrol sih dengan beberapa anak muda gitu. Mereka nanya, Pak, kayaknya kalau kerja jadi freelancer enak kali Pak ya. Saya bisa kerja dimanapun, kapanpun. Toh ada internet Pak, saya bisa di tempat tidur sambil kerja, di ruang makan sambil kerja, sambil sarapan. Atau saya jalan-jalan deh Pak, bisa sambil kerja. Dan itu kita banyak temuin kan, misalnya traveler yang di Bali itu, mereka juga bisa mendapatkan duit kan, gitu loh. Dengan bekerja sambil liburan gitu loh. Iya, dan itu memang sekarang akhirnya menjadi profesi lah, kayak YouTuber, kayak gitu, content writer, digital marketer, itu kan juga profesi-profesi yang tidak mengharuskan mereka selalu ada di office gitu kan. Bahkan kemarin akhir tahun lalu saya di Bali, ada kegiatan di sana juga, saya ketemu dengan seseorang yang dia itu nginep di hotel itu gratis, asal meng-highlight hotel tersebut. Oh oke, ya. Jadi ya salah satunya saya waktu itu. Dapat nginep gratis. Nah, jadi itu jadi profesi yang enak gitu kan. Iya. Jadi menjadi pilihan lah gitu pilihan gitu ya. Jangan karena kan di di masyarakat kita gitu itu kan kalau misalnya kita sudah selesai sekolah, kuliah gitu kan, maka kan tentunya adalah bekerja gitu kan, perusahaan kerja CBD. Betul, di kantor yang megah, yang lantainya 27 misalnya, orang tuanya akhirnya bangga, orang tuanya bangga, betul, pakai uniform yang rapi kayak gitu kan. Terus apalagi ya ada ID card-nya kalau kita jalan kemana-mana kelihatan gitu kan, menjadi karyawannya perusahaan wah beken gitu kan, gitu prestisnya naik gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang tadi memilih bahwa mereka tidak harus pergi ke kantor, mereka bisa mau kerja dengan dimanapun, casual, nggak perlu mandi, nggak perlu formal-formal ngadep ke atasan, nggak perlu absen ceklok setiap hari, nggak perlu takut terlambat, dan mereka memilih ini sebagai jalan karir mereka. Betul. Nah, biasanya adalah freelancer itu dilakukan orang-orang IT sih biasanya, Bu Novi ya. Yang kebanyakan memang IT gitu. Jadi misalnya mereka seorang programmer, kemudian developer, baik web developer, apps developer, kan banyak aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dan mereka bisa mengerjakan itu kan untuk klien-klien mereka. Tuh, jadi terus kemudian graphic designer, scriptwriter tadi itu, terus banyak sih animator itu kan. Betul. Ya profesi-profesi yang lain pun juga. Jadi kalau misalnya kayak seperti saya nih di dunia konsultan, itu juga banyak orang-orang yang memang mereka tidak bekerja secara tetap. Mereka sebagai ahli atau expert di bidang tertentu gitu ya, jadi kayak tenaga ahli lah, tenaga ahli di bidang apa-apa, dan mereka bisa ikut beberapa konsultan untuk beberapa proyek yang mereka punya gitu ya, proyek yang ada seperti itu. Nah itulah yang kemudian membuat ini juga makin marak gitu. Kalau dulu kan misalnya yang bisa seperti itu kok tenaga ahli itu mungkin hanya kayak orang-orang pensiunan gitu ya. Mereka yang sudah karena ekspertisnya kemudian mereka sudah nggak bisa bekerja lagi di kantor, mereka tetap ingin beraktivitas, maka mereka menggunakan wisdomnya, menggunakan background dan experience mereka untuk bekerja seperti itu. Tapi kalau sekarang ini juga makin banyak teman-teman muda yang melakukan profesi isu. Tapi memang syaratnya harus punya keahlian tertentu. Nah, plusnya berarti mereka bisa kerja secara fleksibel. Plusnya kemudian bisa dapat beberapa klien, bisa kerja di perusahaan A, B, dan C. Jadi mereka bisa mendapatkan sumber penghasilan dari beberapa itu tadi kan. Terus kemudian bisa sambil jalan-jalan, bisa sambil ngafe atau di kamar itu kan tadi saya bilang. Jadi leluasa untuk itu. Leluasa itu tidak suka formalitas. Tidak suka formalitas gitu kan. Nah, kemudian tapi juga ada konsekuensinya. Bener nggak? Jadi kalau ada plus kan pasti ada minusnya. Minusnya, konsekuensi terbesar adalah Anda harus punya self-disiplin yang kuat pertama kali. Karena apa? Anda harus bisa mendisiplinkan Anda sendiri. Misalnya terkait dengan kapan Anda starting pekerjaan Anda. Karena kan pasti ada deadline nih dari beberapa perusahaan itu kan. Deadline antara A, B, dan C kan bisa beda-beda. Atau bahkan kadang barengan deadline-nya. Bener kan? Nah, sehingga itu harus diselesaikan secara cepat gitu kan. Nah, self-discipline itu yang harus Anda punyain. Yang membedakan ketika Anda sebagai permanent employee di suatu institusi adalah disiplin itu bisa dibangun oleh sistem yang ada, lingkungan dan sistem. Gitu kan. Anda ada teman yang mengingatkan, ada atasan yang mengingatkan, itu kan. Kalau sendiri kan enggak.
Terus kedua apa? Finansial, Bu Novi ya? Ya, secara finansial tentunya karena Anda dapat dalam misalnya 1 bulan Anda punya 2-3 proyek gitu kan. Artinya memang ya akhirnya dari 2-3 proyek ini kan bukan hanya satu sumber penghasilannya, tetapi ada beberapa seperti itu. Dan memang pekerjaan proyek sifat kalau di total nih memang secara keseluruhan jumlahnya pasti lebih besar dari pekerjaan yang orang bekerja secara reguler gitu kan. Tetapi manage finansial itu. Manage finansialnya yang harus hati-hati gitu kan. Betul. Karena kan sifatnya proyek kan tidak tetap. Ya kan beda dengan kalau misalnya kita kerja di sebagai pegawai tetap di suatu institusi kan setiap akhir bulan atau awal bulan akan selalu dapat penghasilan tetap itu kan, sehingga bisa mengatur dengan pasti setiap tanggal sekian saya gajian. Betul. Nah tetapi kalau freelancer kan nggak bisa seperti nggak itu. Bisa. Jadi mereka sendiri harus benar-benar pintar ngatur keuangan mereka. Apalagi godaan anak muda sekarang ya, dunia semakin hedon ya. Iya, jadi nafsu konsumerisme juga cukup tinggi gitu cukup tinggi. Terus kan itu ngelihatlah di sana ke sini gitu kan. Apalagi seringkali doanya, ya Tuhan, jauhkan saya dari godaan sel yang terkutuk. Biar saya nggak spend money untuk konsumerisme tadi itu gitu loh. Jadi financial control Anda juga harus kuat di sana. Betul, karena Anda harus prepare nih untuk hal-hal lain yang tidak terduga, yang kalau kita bekerja permanen itu bisa di-cover oleh fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kantor. Nah itu ya, berarti fasilitas itu yang kalau misalnya sebagai employee tetap kan ada di kantor kan, misalnya kesehatan lah, bisa kendaraan, bisa perumahan, terus kemudian jaminan pensiun seperti itu bisa ada macam-macam. Tapi kalau ini kan memang berarti harus kita ngatur sendiri gitu kan. Nggak ada fasilitas itu. Nggak ada fasilitas itu, dan kita yang harus mengadakan supaya kemudian standar hidup kita ini menjadi layak lah seperti itu gitu. Berarti kembali lagi korelasinya ada ke financial tadi itu kan. Ke financial plan tadi itu. Anda harus punya asuransi sendiri ya kan. Anda harus punya ini sendiri, rencana ke depan sendiri itu sih. Gitu. Terus apa lagi Bu Novi? Ini yang negatif atau positif? Yang negatif. Yang negatif. Yang negatif tadi itu sih kalau self disiplin kan harus kuat. Self disiplin harus kuat. Financial, fasilitas, terus harus sering ngasah kemampuan secara mandiri. Kalau di kantor kan kantor atau perusahaan akan memonitor nih perkembangan kompetensi yang kita miliki sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Kalau ini kan kita merasa ya udahlah kita kerja sendiri dan kita jarang ketemu sama tim kita gitu ya, bisa jadi karena tempatnya kan berjauhan gitu kan, sehingga untuk mengukur apakah kompetensi saya sudah naik dibandingkan dengan yang lain, itu kita kadang juga nggak bisa ngukur karena nggak ada itu, nggak ada benchmarknya. Kalau di kantor kan kelihatan gitu kan, ada KPI yang kemudian bisa diperbandingkan satu orang dengan yang lain. Kalau ini kan nggak bisa. Jadi kebutuhan untuk pengembangan diri itu akhirnya juga menjadi tanggung jawab kita pribadi untuk bisa memastikan bahwa kita tetap relevan dengan zamannya dan dengan pekerjaan kita gitu. Dengan tuntutan pekerjaan. Berarti itu juga harus spend financial lagi ya untuk itu kan. Betul gitu. Kalau itu kan biasanya kantor udahlah tinggal berangkat training ke sana, pendidikan apa kayak gitu kan, beasiswa bisa jadi seperti itu. Nah, kalau ini kan bukan beasiswa, biaya sendiri. Swadaya. Nah, jadi ada plus minusnya nih Anda sebagai seorang freelancer atau pegawai tetap tadi itu kan. Nah, belum lagi misalnya minusnya ada rasa-rasa dari tetangga nih. Oh iya, keberatannya biasanya tantangannya adalah dari orang tua, calon mertua, dari kiri kanan tetangga atau lingkungan kita gitu ya. Karena Anda kan kerjanya dari rumah nih, nggak kelihatan pagi berangkat kantor, pakai seragam, pakai sepatu, terus kemudian mungkin bawa kendaraan dinas gitu kan. Kerjanya mah dari rumah, waktunya orang kerja dia di rumah, bisa masih pakai celana kolor, pakai kaos oblong kayak gitu. Itu kayak tetangga saya tuh Bu Novi. Jadi ada tetangga saya masih muda memang. Dia seorang developer nih, program developer yang satu seperti itu. Nah, dia tuh nggak pernah ke kantor kan, dia freelancer juga. Nah, orang tuanya tuh yang bingung kan gitu loh. Bapak ini atau mama ini dirasain tetangga loh, kamu tuh kerjaannya apa? Nggak pernah ke kantor, udah lulus kuliah, nggak kamu ngapain. Terus saya bilang, loh kan aku kerja toh, ya kan? Dan menghasilkan kan, nggak usah ngurusin tetangga gitu. Ya, makanya itu. Jadi kalau yang dikira kamu tuh babi ngepet kan, melihara tuyul kan? Iya, melihara tuyul atau babi ngepet, tiba-tiba punya duit yang nggak pernah kerja gitu ya. Nah, karena tiba-tiba punya sepeda motor baru saat itu.
orang tuanya bilang ke saya, anak saya itu loh Pak, kok gini. Loh kan memang eranya sudah seperti itu sekarang. Saya bilang kayak gitu sama tetangga saya. Sudah kan gitu loh. Kalau saya nggak curiga kalau anaknya bapak itu babi ngepet, nggak sih seperti itu. Karena memang eranya sudah seperti itu. Gitu. Tapi yang lain Pak, tetap. Kembali lagi makanya. Oke, jadi kalau bagi Anda yang akan mengambil keputusan untuk memilih, silakan pertimbangkan plus minusnya gitu, dan terutama tantangan terbesar adalah teman-teman yang freelancer tadi. Anda harus perhatikan banyak aspek dan pastikan bahwa Anda bisa menghandle banyak hal tadi secara mandiri. Bisa sukses. Bisa gitu, tetapi itu tadi banyak hal yang memang harus Anda bisa kendalikan, dan sebenarnya enak karena Anda tidak harus terikat pada formalitas, terikat pada aturan-aturan yang terlalu mengekang. Anda bisa lebih fokus pada pekerjaan yang Anda lakukan seperti itu gitu ya. Tetapi yang penting adalah di semua ini Anda harus tetap tadi itu jaga relasi gitu ya, jadi jaga networkingnya, karena kalau enggak tadi itu yang bagi yang freelancer jangan sampai misalnya servis atau produk kita deliver kepada salah satu pemberi jasa kita, kemudian kualitinya tidak bagus, ada komplain. Nah, kalau sudah ada komplain seperti ini, maka harus bisa handle komplain itu dengan baik. Karena kalau enggak, maka yang dari sini maka tertutup sudah kemungkinan. Kalau dari sini tertutup kemungkinan, di satu perusahaan ini bisa jadi proyek-proyek yang lain juga pasti akan tertutup. Karena Anda tidak bisa handle komplain. Kemudian bisa jadi antara klien A, B, dan C itu adalah kenal dan berteman. Ya, karena keahlian kita ini kan sebenarnya satu gitu ya, satu atau dua yang biasanya pakai jasa adalah bidang-bidang industri yang sejenis gitu kan. Jadi jangan sampai Anda kemudian ngerusak satu, kemudian yang lain. Jadi tetap ini tadi Anda harus punya lebih dari satu perusahaan, supaya kemudian tadi itu sumbernya bukan hanya dari satu, tetapi dari ada alternatif atau cadangan-cadangan yang lain. Karena memang hidup ini memang harus mencadangkan sesuatu gitu ya. Hidup itu direncanakan, bukan sekedar dijalanin. Stop istilahnya kalau orang itu katakan stop untuk pakai otomatis mode gitu ya. Karena seringkali ada orang bilang ya udahlah alami jalanin aja. Iya, otomatis nanti semuanya akan tiba pada waktunya gitu. Yang datang Mbak Indah. Oke, gitu ya, Talkers ya, untuk obrolan kita tentang freelancer ya budaya. Pilihan ada di tangan Anda. Pastikan Anda punya perspektif yang benar dan Anda secara mental harus lebih siap, terutama bagi yang freelancer, gitu ya. Oke, thank you ya untuk Asa Hotel sekali lagi untuk tempatnya, dan kita mau lanjut nih ngopi-ngopi atau ngetek kita sambil nyambil-nyambil ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan share konten ini seandainya bermanfaat untuk rekan-rekan Anda. Dan sampai jumpa ya di episode berikutnya, baik episode kita berdua atau dengan narasumber yang cihui ya. Oke, sampai jumpa. Kita mau ngopi-ngopi nih. Bu Novi, kita ngopi.